Namanya sih pemeriksaan fisik, kita cuma pemeriksaan fisiknya doang. Terus di sini walaupun manekinnya bayi, anggap aja dia balita lah, karena biar bisa diajak ngomong sama kita gitu kan. Udah gitu. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Sarah, dokter yang menjaga di Poli pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Rali? Benar. Betul ya Bu. Ibu usia 24 tahun, Ibu pekerja di rumah tangga. Betul ya Bu. Ibu adalah wali dari baby Jack Jack ya Bu. Betul. Dari analisis dari tanya jawab sebelumnya, tadi Ibu mengeluhkan anak Ibu ini ya Bu, pada daerah lipatan pahanya ada kemerahan, kemudian juga ada kesulitan bernapas ya Bu. Di popoknya kayak merah-merah gitu dong, saya kasih sama saya. Oke, baik. Untuk menentukan diagnosisnya, saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan yang mungkin nanti saya perlu membutuhkan adanya untuk membuka baju, dan juga saya perlu memegang dan juga mengamati tubuh adiknya. Bu, apakah diperbolehkan pakai tubuh sedia? Boleh. Baik, Ibu boleh bawa adiknya ke pemeriksaan. Sebentar, saya akan menyiapkan alat dan juga menyiapkan diri terlebih dahulu. Di sini yang saya butuhkan ada stetoskop, ada pen light, dan juga alat pengukur lingkar kepala. Untuk ininya kayaknya ntar pas hosting nggak diperluin. Kemudian saya akan menceritakan nama pasien dan WHO. Udah, yang pertama saya akan melakukan inspeksi dari keadaan umumnya. Di sini adanya tampak sakit ringan, ada kesulitan bernapas atau sesak. Kemudian untuk kesadarannya di sini adanya masih dapat merespon, jadi kesadarannya adalah kompos mentis. Kemudian pada ekstremitas adiknya tidak tampak ada sianosis. Kemudian tidak tampak ada edema juga. Pada tanda-tanda vital tadi sudah diperiksa untuk frekuensi pernapasan itu 23 kali per menit yang mulai normal, kemudian tekanan darahnya juga 124/80 yang mana juga normal, nadinya juga normal, simetris, kuat angkat dan reguler, suhunya juga normal. Kemudian pada pemeriksaan kulitnya di sini kulit adiknya tampak tidak tampak ada kemerahan pada tangannya, kemudian warnanya juga merata. Kemudian tidak tampak ada lesi-lesi seperti makula, fisikal, dan lain-lain. Kemudian tidak tampak juga adanya edema baik pitting maupun non pitting pada ekstremitas adiknya. Kemudian untuk kepalanya di sini saya ukur ukuran kepala adiknya, tidak ukurannya itu normosefal, tidak ada mikro ataupun makrosefal ataupun hidrosefalus. Kemudian untuk rambutnya di sini warnanya hitam, distribusinya merata, tidak mudah rontok atau tidak ada kebotakan, itu alopecia. Kemudian untuk muka atau wajahnya di sini tampak mulut adiknya itu open mouthed face atau mungkin mulut terbuka, yang mana menandakan ada respiratory distress atau kesulitan bernapas dari pasien. Kemudian tidak ada Denny Morgan internal vital atau yang garis-garis kayak gini di bawah matanya. Kemudian tidak ada edema juga atau angioedema pada tidak ada angioedema pada muka pasien. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada matanya. Di sini saya membutuhkan pen light. Yang pertama saya lihat dari matanya tidak tampak ada sekret baik serosa, mukoid maupun mukopurulen. Pada palpebra tidak ada edema, kemudian tidak ada blepharospasm juga. Pada konjungtiva itu tidak tampak berair, tidak ada injeksi konjungtiva, tidak hiperemis. Kemudian saya akan membalik kelopak pasien. Ibu, ini saya izin membalik kelopak kalinya ya Bu. Pada inversi tarsus tidak tampak ada hiperemis, edema maupun injeksi pada konjungtivanya. Kemudian juga tadi, ketika memeriksa matanya, pupilnya tidak tampak miosis ataupun dilatation, itu tidak ada pupil pinpoint. Kemudian untuk hidungnya di sini adanya dapat penciumannya normal ya Bu, normal, berarti tidak ada gangguan penciuman atau pembauan. Kemudian tidak tampak ada pigmented transverse nasal crease atau garis di hidungnya kayak gini. Jadi biasanya kalau dia sering mengucap hidungnya gitu. Kemudian tidak tampak juga adanya pembesaran nasal bridge-nya kayak gini. Jadi pangkal hidungnya kayak membesar gitu. Kemudian tidak tampak keluar sekret juga, baik serosa, muka atau mukopurulen, dan tidak ada nasal flare on breathing atau nostrilnya tuh nggak membesar gitu. Jadi kalau misalnya begini, mungkin dia ada kesulitan bernapas. Bisa aja. Tampak adanya
nasal flare gitu pada ada ini. Kemudian untuk mulutnya di sini bibirnya tampak tidak anemis atau pucat, tidak ada edema juga, warnanya dalam warna yang normal yaitu pink. Kemudian untuk lidahnya saya akan menggunakan pen light. Ibu, saya izin melihat mulut tadi, bagian dalam mulut tadinya ibu. Untuk lidahnya tidak ada geographic tongue, juga tidak ada glossitis. Tonsil juga T1 yang mana normal, tidak ada pembesaran dan tidak ada edema juga. Mukosanya tidak ada edema. Kemudian untuk lehernya di sini ketika inspeksi tidak ada retraksi suprasternal. Jadi kalau suprasternal tuh di atas, di dekat ya di atas sternal kayak gitu. Jadi pas dia napas kayak tarik atau masuk ke dalam gitu. Terus juga tidak ada retraksi interkostal juga tidak ada. Kayak kelihatan garis-garis pastinya. Terus KGB sebenarnya nggak tahu nanti pas OSCE kita disuruh palpasi atau enggak, tapi kalau mau ngomong juga itu nggak apa, tidak tambah ada pembesaran KGB pada leher pasien. Kalau mau ngaba juga bisa, yang dari submandibular, galgal, preauricular, postauricular, cervical, lip cervical, tidak teraba adanya pembesaran KGB. Kemudian juga yang lupa nanya, deh apakah ada nyeri deh pas tadi dipegang? Nggak ada. Kemudian untuk toraksnya atau dadanya, di sini pada inspeksi bentuknya normal, tidak ada bell chest, excavatus, carinatus dan juga simetris, tidak ada keterlambatan dari salah satu dinding dada. Kemudian tidak ada retraksi interkostal tadi. Kemudian juga tidak tampak ada ictus cordis di dada pasien. Kemudian untuk palpasi di sini karena kita anggap adiknya ini balita sekitar 5 tahunan, jadi kita bisa adiknya untuk ngomong. Adik boleh bilang 77. Di sini terdapat vokal fremitusnya simetris atau sama di seluruh lapang paru. Kemudian untuk ictus cordis kita bisa meraba di ICS 5 linea midclavicula sinistra. Di sini terdapat ictus cordis yang kuat angkat, yang mana masih normal. Kemudian untuk perkusi di sini kita bisa perkusi yang zigzag, kayak kita buat periksa paru. Perkusinya zigzag, kayak geser turun. Ditemukan suaranya itu sonor di seluruh lapang paru. Kemudian tadi juga kita bisa ngelakuin juga nyari batas paru hepar. Kita bisa perkusi dari linea midclavicula dextra ke bawah, yang mana nanti ada perubahan suara dari sonor ke redup atau dual. Terus juga bisa nemuin batas jantung di ICS 2 parasternal dextra, ICS 2 parasternal sinistra, ICS 4 parasternal sinistra dan juga ICS 5 linea midclavicula sinistra, yang mana ada perubahan dari sonor menjadi dual juga atau redup juga. Kemudian untuk auskultasi, ini kita mendengar auskultasinya sama kayak yang dulu pernah kita belajar di toraks juga, yang mana zigzag juga di kita pada fotonya. Jadi kita, pertama jangan lupa pastiin dia kebuka ke arah membraan, kemudian dihangatkan dulu, terus baru kita taruh di dadanya. Bilang dia sebelum napas. Ada boleh tes napas. Tarik napas. Di sini terdengar suaranya itu vesikuler di seluruh lapang paru. Sama kita mendengar suara jantung dari katup-katup. Yang pertama di ICS 2 parasternal dextra, ICS 2 parasternal sinistra, ICS 4 parasternal sinistra dan juga ICS 5 linea midclavicula sinistra. Tidak terdengar ada bunyi jantung tambahan atau tidak terdengar ada yang murmur. Kemudian bunyi jantungnya juga reguler. Pada abdomen di sini yang pertama itu inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, dan palpasi. Pada inspeksi tidak tampak ada distensi abdomen, tidak ada massa, dan tidak ada jaringan parut. Kemudian untuk auskultasi, kita auskultasi, perkusi, palpasinya tuh ngelakuinnya di 4 kuadran aja. Sebenarnya bisa 4 kuadran, bisa 9 regio, tapi biar lebih cepat di 4 kuadran aja. Di 4 kuadran. Ini ngedengar bising ususnya normal itu 10 kali per menit. Kemudian untuk perkusinya di 4 regio juga. Suaranya itu timpani di usus dan juga di lambung itu pekak. Kemudian pada palpasi palpasinya ada 3. Yang pertama palpasi biasa di 4 regio.
di 4 kuadran, yang mana kita bisa ngomong aja nggak ada massa atau nggak ada massa abnormal, nggak ada edema di kabar, ya nggak ada massa aja, ya bisa ada edema. Kemudian kita juga ngepalpasi buat ngecek adanya hepatosplenomegali. Yang pertama hepar dari sias kanan ke arah atus kostek kanan. Kita jangan lupa nyuruh adiknya buat tekuk lututnya 45 derajat. Adek boleh tarik napas ya dek, tarik napas. Di sini tidak terdapat adanya hepatomegali atau pembesaran hepar. Kemudian untuk memeriksa splenomegali kita bisa mempalpasi dari sias kanan ke arah atus kostek kiri. Jangan lupa kita naruh tangan kirinya itu di bawah punggung pinggang adiknya, jadi begini. Terus minta adiknya juga tarik nafas, jadi kita tekan pas dia exhale menghembuskan nafas. Jadi palpasi melewati garis Schulter dengan tangan itu umbilicus. Normalnya lian itu nggak teraba, jadi di sini tidak ada pembesaran lian pada pasien. Yang terakhir, periksa daerah anogenital. Ibu di sini saya izin membuka celana adiknya, ibu, dan membawa adiknya. Di sini pada lipatan pahanya tampak ada kemerahan dan juga lecet ya Bu, yang mana lesinya itu adalah erosi dan skoliasi yang kemungkinan disebabkan oleh gesekan dengan diaper popok yang digunakan adiknya. Kemudian ada juga ada juga lesi vesikal yang mana artinya ada iritasi pada lipatan paha adiknya. Baik, untuk pemeriksaan sudah selesai, adiknya boleh pakai baju kembali dan juga kembali ke meja konsultasi. Di sini saya izin merangkum dari tulisan tadi ya Bu. Jadi dari pertama itu pada wajah adiknya ada ocular face yang mungkin ada kesulitan bernapas dari adiknya, mungkin ada obstruksi dari jalur pernapasannya. Kemudian pada pada dada yang normal, pada kulit normal, kemudian kepala juga normal, dan yang terakhir pada anogenital atau daerah kelamin pasien. Di sini didapatkan adanya lecet ya Bu, mungkin karena penggunaan popoknya. Baik, untuk penentuan dari pasien nanti mungkin diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dan mungkin nanti akan saya beritahukan lagi. Untuk sekarang apa kalian ingin ditanyakan Bu? Nggak ada dong. Nggak ada ya Bu. Baik, hasil akan catat dalam rekam medis dan akan saya jaga kelas ini. Ibu boleh beritahukan Bu. Saya nama dari Pak. Nanya dong, yang vokal frenitus itu depan belakang apa? Depan aja. Karena kalau misalnya belakang kita juga ribet ngebalikin adanya, atau nggak bisa juga bilang aja. Tapi kalau dari video juga depan doang kan, karena kan kok anak depan doang. Gambar dulu coba. Coba dong. Ada yang mau coba? Coba dong. Oke. Terus habisnya ada TTP ya? Kok ada ya? Enggak Pak, bukan itu OSCE. TTP bener. TTP itu kita sebenarnya nggak dikasih tahu, jadi langsung ngomong aja. Nembak angka atau enggak ngomong dalam batas normal. Selanjutnya penilaian keadaan umum dari pasiennya. Kita akan lihat tentang verifikasi ya. Bisa memenuhi tertentu baik Kita kasar. Terus habis itu juga memiliki kesadaran dari pasiennya. Selanjutnya ada pemeriksaan vulkanis dari respirasi. Kalau misalnya respirasi kita melihat neutral dada dari pasiennya. Bentuk dada, simetris atau enggak, keterlambatan gerak. Kalau nggak ada keterlambatan gerak di dada pasien, terus habis itu selanjutnya pengumpulan darahnya dicek juga dalam batas normal. Terus habis itu nadinya, untuk frekuensi nadinya dia dalam batas normal, reguler, dan volumenya kontak. Untuk suhu tubuhnya dicek menggunakan termometer dan dalam batas normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kulit, dimana pada pasien tidak ditemukan adanya cyanosis ataupun kemerahan pada bagian wajah, pada bagian tangan, dan pada bagian kaki juga. Selanjutnya juga memeriksa apakah terdapat adanya edema piting dan bleeding, dan pada pasien tidak ditemukan adanya edema piting dan bleeding. Selanjutnya pemeriksaan kepala. Untuk pemeriksaan kepala diukur. Ini cara pakainya gimana? Tapi sebenarnya nggak tahu tapi sendiri atau enggak. Dan pada pasien tidak ditemukan adanya dan pada pasien kepalanya termasuk dalam normal sekal.
Selanjutnya dilihat pada rambutnya. Untuk rambutnya warna hitam, tidak mudah rontok, distribusinya rata dan teksturnya halus. Itu jangan ngomong alopecia karena di checklist ada. Dan tidak terdapat adanya kebotakan atau alopecia. Terus selanjutnya pada wajahnya terdapat open mouth face, di mana ini menandakan bahwa pasiennya ada kesulitan bernafas. Lalu tidak terdapat adanya edema vital dan tidak terdapat juga adanya edema angioedem atau kemerahan pada bagian vital. Selanjutnya pada mata diperiksa menggunakan pen light, di mana di sini kita melihat apakah ada sekret atau tidak. Lalu pada pasien tidak ditemukan adanya sekret. Lalu pada palpebranya tidak ditemukan adanya edema atau granulosa. Selanjutnya pada konjungtiva tidak berair, tidak dikremis, tidak ada edema. Masih sini disebutin semua ya, hospital injection. Eversi tarsus tuh Ini lo ngebalik kelopak, tapi izin dulu kan. Selanjutnya Bu, saya izin untuk melihat konjungtiva atas pasien. Ini aja kelopak adiknya. Untuk melihat kelopak bagian dalam dari adiknya. Terus habis itu pakai pelek. Dan ini pakai tangan kanan, ini pakai tangan kiri kanan. Dan pada pasien tidak ditemukan adanya premis adanya atau visual vessel dan juga kemudiannya dan injeksi tidak ada injeksi konjungtiva. Selanjutnya untuk pupil pinpoint Ini sampai benar-benar. Jadi miosis. Dan selanjutnya dilihat pada pupil pasien tidak terdapat adanya pupil pinpoint. Selanjutnya tadi dulu dikatakan Bu, apakah adanya ada gangguan penciuman? Tidak ya Bu. Selanjutnya dilihat pada pasiennya tidak terdapat pigmented aktif. Terus selanjutnya tidak terdapat pembesaran hidung juga. Terus dan tidak terlihat adanya sekret. Tidak terlihat adanya sekret dan juga tidak terdapat nasal flare on breathing. Selanjutnya pada daerah mulut pakai ini lagi. Jadi ada terus habis itu pada daerah mulutnya dilihat pada bibirnya itu warnanya tidak sianosis, tidak ada edema. Pada lidahnya tidak ada geogram hitam, terus habis itu tidak ada edema dan untuk konsernya normal. Untuk lehernya tidak terdapat adanya retraksi suprasternal. Selanjutnya menilai KGB dan saat melakukan kapasitas KGB tidak terdapat adanya pembesaran KGB. Jadi apakah ada rasa sakit saat ditekan? Tidak ya. Selanjutnya untuk toraks kita melihat apakah ada bentuk abnormalitas seperti barrel chest dan lain-lain, dan pada pasiennya tidak terdapat. Lalu bentuknya simetris dan tidak terdapat retraksi interkostal juga, dan ictus corbisnya bisa terlihat atau enggak? Ictus corbis Kalau inspeksi kayaknya palpasi bisa terlihat. dan pada inspeksi ictus corbisnya tidak terlihat. Selanjutnya palpasi. Untuk palpasi di seluruh rambut paru ada yang untuk 77, dan untuk vokal primitusnya dalam bentuk normal. Selanjutnya untuk ictus corbisnya dan pada ictus corbisnya Gak selesai deh. Habis itu untuk konsultasi di semua lapang paru secara zigzag, dia tuh bunyi nafasnya normal, bunyi jantungnya juga normal. Iya.